memberikan solusi, memberikan kebaikan bagi semua penderitaan yang muncul di dalam krisis tersebut. Ya, jadi hari ini siapa Bapak Ibu semua? Ya. Jangan melihat setiap peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan, peristiwa-peristiwa yang menjauhkan nilai-nilai kemanusiaan oleh alam yang begitu yang tidak dapat kita kendalikan. Karena begitulah kehidupan selalu bisa muncul. Bapak Ibu ada di sini, terlibat di sini. Dan kita lihat ini ada ibu yang menangis, ada gunung meletus. Ya, kita sering. Kita di Indonesia tsunami sudah, gunung meletus sudah, banjir sering. Gunung yang mana nih? Gunung meletus. Kita juga selalu tanah longsor. Putih yang mana? Ini semua, ya, putih, riung ya, ini semua peristiwa yang terjadi, bukan di dalam imajinasi, bukan di dalam sebuah angan-angan atau teori, tidak. Bapak Ibu menghadapinya sehari-hari. Tapi saya melihat Bapak Ibu ini orang-orang luar biasa. Tadi saya melihat Mas terus gembira. Karena pekerjaannya adalah menghadapi seperti ini. Waktu saya diminta untuk mengisi acara ini, saya berpikir, lihat judulnya ini, yaitu penanggulangan krisis. Dua hal. Berarti ini kita memotivasi, terus mencapai kinerja kepada Bapak Ibu yang setiap harinya begitu bertugas berhadapan dengan realitas-realitas negatif. Apakah harus menyerah di dalam energi negatif? Tidak, betul kan? Bapak Ibu harus bangkit, harus selalu bersemangat, harus selalu menjadi yang terdepan. Kenapa Bapak Ibu harus menjadi terdepan dan unggul? Karena Bapak Ibu bertugas membantu orang-orang yang lagi berduka, orang-orang yang lagi tidak mampu, nggak berdaya, nggak bisa berpikir jernih. Disinilah Bapak Ibu yang harus berpikir jernih, berpikir positif, berpikir optimis, memiliki kekuatan kebahagiaan itu besar di dalam hati. Kita mulai, bagaimana caranya? Kan begini, bagaimana caranya? Pertama, semua dimulai dari pikiran. Pikiran adalah sumber kehidupan. Pikiran adalah segalanya, dimulai di sini. Pikiran adalah satu-satunya alat yang kita miliki yang sulit kita atur. Karena begitu cepat dia berubah, begitu cepat dia menciptakan persepsi. Keyakinan ini, apa yang Ibu Bapak yakini? Kalau suka berkeluh kesah, tidak puas, protes, menyalahkan sana sini, maka otomatis keyakinan Bapak Ibu akan menciptakan perasaan negatif. Tetapi kalau bersyukur, berterima kasih, terus banyak berdoa, terus menyerahkan diri pada Yang Maha Kuasa, seturut kehendak Tuhan hidup kita ini, bukan seturut kehendak manusia. Manusia boleh berencana, silakan berencana setinggi apapun, tetapi Tuhanlah yang akan menentukan kemana arah kita, kemana jalan kita, apa yang akan terjadi. Kita nggak tahu. Satu detik ke depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Dan bagaimana di detik ini kita bersyukur, berterima kasih, kita berdoa, itu paling penting. Kalau kita punya sistem keyakinan tersebut, berarti Bapak Ibu telah memiliki keyakinan positif. Tetapi kalau sebaliknya, berarti memiliki keyakinan negatif. Dampaknya apa? Muncullah rasa atau emosi, yaitu negatif dan positif. Emosi ini bisa mendorong Bapak Ibu untuk bertindak. Dia negatif, dia akan bertindak dengan apatis, dengan masa bodoh, dengan frustrasi, tidak yakin, rendah diri. Akibatnya kinerjanya tidak pernah maksimal. Kenapa? Karena kita tidak bersungguh-sungguh. Kinerja membutuhkan disiplin, kinerja membutuhkan keandalan diri, kinerja membutuhkan optimisme yang luar biasa, kinerja membutuhkan kualitas diri.
Kinerja membutuhkan fisik yang kuat. Ya, kalau kita sakit-sakit nggak mungkin kita bisa mewujudkan kinerja. Jadi tidak mungkin bisa. Jadi semua dimulai dari pikiran dan keyakinan. Nah, ini semua. Apakah ini bisa kita rubah? Ataukah ini bawaan dari lahir? Tidak, kita berubah, bisa kita rubah semua. Kita semua adalah makhluk yang diciptakan yang Maha Kuasa untuk belajar, untuk beradaptasi dalam hidup ini. Tapi pikiran kita ini yang kadang-kadang tidak mudah untuk dikendalikan, karena dia sangat kreatif, gampang tergoda, gampang menciptakan berbagai macam. Hati nurani yang paling solid, tetapi pikiran tergantung kepada realitas, kepada situasi. Ya, siap? Semangat? Semangat. Kita lihat, tidak mungkin memiliki kehidupan positif dengan pikiran negatif. Bagaimana di pikiran kita itu cemas, khawatir, takut, ragu, marah, benci, terus minta hidup bahagia? Dari mana itu teorinya? Nggak mungkin. Bahagia itu ikhlas, syukur, terima kasih, ya, melayani, mencintai, toleransi. Itu bahagia, datang bahagia. Jadi kalau kita sendiri berharap, kenapa saya nggak bahagia? Kenapa hati saya resah? Tapi kita sendiri masih lihat orang, itu orang suka menghakimi orang lain misalnya, yang memang punya kekuatan pikiran negatif bisa merusak pikiran positif. Nah, ini semua adalah tantangan-tantangan yang kita hadapi setiap hari, Bapak Ibu, setiap hari. Tetapi kalau kita mau berdisiplin, kita mau menguatkan diri kita berlatih dengan baik, terus kita berdoa setiap hari, ya Tuhan berikanlah segala kebaikan setiap hari, kehebatan dan apa yang kita punya, kita fokuskan, kita tingkatkan kualitasnya, kita jadikan itu semua lebih cemerlang, lebih menonjol lagi, lebih baik lagi, sehingga yang baik itu menonjol menjadi yang terbaik. Itu positif. Jadi ini sederhana. Orang bersyukur, orang tidak bersyukur, orang berterima kasih kepada kehidupan, orang yang tidak mau berterima kasih kepada kehidupan, orang positif, orang pesimis. Sederhana sesungguhnya, ini sangat sederhana sekali. Ini menunjukkan siapapun kita, kalau kita hanya pintar melihat kekurangan yang kita punya dan kita lupa kelebihan-kelebihan yang kita punya, berarti kita adalah orang yang tidak pernah bersyukur, tidak pernah berterima kasih, orang yang pesimis, orang yang pasti berpikir negatif, orang yang pasti tidak pernah berkinerja baik. Karena kinerja membutuhkan disiplin, membutuhkan sikap optimisme, membutuhkan kerja keras, yakinkan diri, belajar lagi, barulah bersikap kemana arah saya. Jadi jangan terus-menerus, nanti akhirnya kegagalan, hambatan, kesulitan adalah sukses yang tersembunyi. Ingat selalu, kita gagal hari ini bukan berarti kiamat. Begitu kita mampu berpikir positif, maka kegagalan kita hari ini, hambatan kita hari ini adalah benih sukses kita besok. Tapi kalau